Gini, kalau ada pendekatan lain saya hormati, kalau ada cara lain saya hormati. Tadi Dami dan kawan-kawan, Pak Sudi, ada pendekatan begini, pendekatan boleh saling hormati. Yang penting ambil yang cocok, yang kita praktek. Syukur-syukur ada cocok dengan saya. Kalau cocok dengan pendekatan lain, dengan guru lain, tidak apa. Bagi saya alam ini penuh dengan ajaran. Nah, di ajaran saya sederhana sekali. Saya ada yang lupa, mestinya saya bawa sampah dan bunga, tapi saya anggap ini aja. Anggap ini sampah, ini bunga. Ini sampah, ini bunga. Jelas ya, pulpen ini sampah, ini senter ini bunga. Ya, sederhana. Kebanyakan orang gagal meditasinya bertahun-tahun tidak dapat apa-apa. Yang dapatnya selalu Joko Sembung naik kereta tidak nyambung sama menderita. Karena kenapa? Dia memaksa dia terus-menerus dapat bunga. Bunga itu sebuah bunga itu simbol pencerahan. Bunga itu simbol kesembuhan. Bunga. Ya. Manusia yang gagal meditasinya karena kenapa? Mau bunga tidak mau sampah. Mencengkram bunga menendang sampah. Mencengkram kebahagiaan menendang penderitaan. Ya, istri cantik disayang kentut suruh keluar. Muka-muka seperti ini di sini kelihatan. Sehingga saran saya ke Anda adalah ini biar cepat perjalanannya. Dalam sampah ada bunga, dalam bunga ada sampah. Ingat, bunga Kamboja di hari ini 3 hari lagi jadi sampah. Sampah di hari ini asal diletakkan di bawah pohon bunga beberapa bulan kemudian jadi bunga. Sederhana ya. Sehingga praktek meditasi di jalan saya sederhana. Saya tulis di halaman depan bahan Anda. Meditasi adalah istirahat pada apa saja yang terjadi di saat ini. Menyenangkan istirahat, menjengkelkan istirahat. Karena kenapa? Dalam bunga ada sampah, dalam sampah ada bunga. Tidak ada yang perlu ditendang, tidak ada yang perlu digenggam. Kebanyakan orang meditasinya gagal karena kenapa? Begitu tenang sekali. Dia berharap ketenangan itu datang selama-lamanya. Tidak ada. Makanya kalau kita lagi tenang, kita cenderung duduknya lama. Sekali. Tolong dicatat, itu titik ekstrim yang Anda harus tinggalkan, ketenangan. Kalau kita lagi kacau, kita cenderung bangun cepat-cepat. Artinya apa? Kita tidak mau sampah, kita mau bunga. Tapi kalau dapat bunga, kita mau bunga itu bunga selama-lamanya. Ada bunga pasti. Palsu. Jadi ingat ya. Meditasi adalah istirahat pada apa saja yang terjadi di saat itu. Jangan memberi judul baik, jangan memberi judul buruk. Ya, tidak usah menyebut indah, tidak menyebut tidak indah. Yang penting istirahat. Pengertian istirahat, penting bilang istirahat. Bel berbunyi nggak bangun, salah. Terus besok teman para meditasi anak tidur di sini. Ini bilang istirahat, salah. Pengertian istirahat sederhana adalah apapun yang terjadi di momen itu terima. Terima. Itu berkah saat itu. Ya. Kalau pikiran menyebut itu salah, terima. Kalau pikiran menyebut itu benar, juga terima. Dan jangan lupa, yang benar akan berlalu, yang salah akan berlalu. Bunga simbol pencerahan, bunga simbol kesembuhan. Bunga beberapa hari lagi jadi sampah. Sampah asal ditempatkan di tempat yang tepat, beberapa bulan kemudian jadi bunga. Sehingga istirahat. Ya, tidak usah menendang yang jelek, tidak usah menggenggam yang baik. Makanya ada banyak pengertian mengenai awareness. Ya, ada banyak pengertian mengenai awareness, kesadaran.
Tapi yang paling saya sukai pengertian awareness, Pak Gede bagus. Awareness is devoting oneself into the moment. Kesadaran adalah mempersembahkan hidup kita pada momen itu. Sebagai contoh, Anda lagi mendengarkan saya, nikmati saja, syukuri saja saat ini. Ya, dalam bahasa yang populer, masa lalu seperti cek yang sudah dibatalkan, tidak bisa diuangkan, sudah lewat. Masa depan adalah giru yang bertanggal 3 bulan kemudian, tidak ada uangnya, salah-salah kosong ini sebenarnya giru. Satu-satunya uang tunai yang kita punya adalah saat ini. Makanya bagus sekali. Awareness means devoting oneself into the moment. Itu namanya istirahat. Kalau lagi bagus jangan terlalu gembira, kalau lagi jelek jangan terlalu bersedih. Kalau lagi menyenangkan jangan terlalu menggenggam karena dia akan lewat. Kalau lagi menyedihkan jangan terlalu sedih karena juga akan lewat. Pengandaian yang sering saya pakai adalah meditasi yang bagus kayak langit biru. Ya, mau ditutup awan hitam dia tetap biru, mau ditutup awan putih dia tetap biru, mau tidak ada awan pun dia tetap biru. Pengandaian saya yang menyenangkan awan putih akan lewat, yang menjengkelkan awan hitam akan lewat. Sehingga yang menyenangkan maupun yang menjengkelkan, tugas Anda cuma satu, menyaksikan. Tidak ada yang lain. Ya, menyaksikan. Ya, katakan teman sekamar menjengkelkan, saksikan. Teman sekamar baik sekali hari itu, saksikan. Ada orang yang meditasi jalannya kencang sekali, saksikan. Tidak usah marah. Ya, Darwin, ya, seorang Buddhis, dengerin guide menerangkan patung Buddha salah. Wah, salah. Begitu deh. Ya, saksikan saja, nggak usah menyalahkan orang. Jadi apapun yang terjadi, saksikan, saksikan, saksikan. Karena dengan menyaksikan Anda bisa istirahat. Sakit kita akan tambah parah kalau Anda menendang. Ini ibu yang di Jogja itu email terakhirnya bagus sekali. Terima kasih Pak Gede, saya sakit bertahun-tahun seperti Pak Gede ceritakan. Saya menendang. Kalau sakit menendang itu sama dengan manusia yang tenggelam di rawa-rawa, semakin menendang semakin tenggelam. Sehingga mulai malam ini berhenti menendang. Anda yang percaya Tuhan, yang baik punya Tuhan, yang buruk punya Tuhan. Sehat punya Tuhan, sakit pun punya Tuhan. Anda yang percaya Buddha, everything is Buddha. Yang baik Buddha, yang jahat Buddha. Yang menyenangkan Buddha, yang menjengkelkan Buddha. Dengan cara seperti itu Anda istirahat. Dan lebih mungkin mengalami kesembuhan fisik maupun spiritual kalau Anda istirahat. Ingat ya, to meditate is to take a rest. Selalu saya ulang, ketika saya bosan dengan saya, karena sangat fundamental ulang. Meditasi adalah istirahat. Makan kalau enak jangan terlalu senang, kalau pas sesuai dengan selera. Kalau pas tidak sesuai dengan selera jangan terlalu sedih. Kalau gambar pacar muncul, jangan terlalu senang. Gambar orang menjengkelkan muncul, jangan terlalu sedih. Karena tugas Anda cuma satu, saksikan, saksikan, saksikan. Tidak ada tugas yang lain. Ya, dengan cara seperti itu, lebih mungkin kita mengalami kesembuhan fisik maupun spiritual nanti di akhir perjalanan. Ya, spiritnya ingat, dalam sampah ada bunga, dalam bunga ada sampah. Tidak perlu memaksa sampah ini biar cepat-cepat jadi bunga. Tidak perlu memaksa bunga ini biar lama jadi bunga. Ada hukumnya semua. Karena dalam bunga ada sampah, dalam sampah ada bunga. Jangan lupa istirahat. Ya,
Makanya dia teman orang Islam. Kalau orang sufi itu sederhana. Dalam Tuhan ada setan, dalam setan ada Tuhan. Makanya dia senyum pada apa saja yang terjadi. Sama dengan para santun di Katolik juga serupa. Senyum saya. Yogi di Hindu Buddha juga serupa. Ya. Ciri orang sampai di puncak perjalanan, istilah teman Islam itu sidratul muntaha. Sedikit bertanya, sedikit berdebat. Ya, yang gelarnya cuma 3, senyum saja. Karena kenapa? Mau nanya apa? Nanya apa? Makanya kalau saya kadang-kadang ditanya Tuhan sama anak muda, Pak Gede, apa pengertian tentang Tuhan? Biasanya pengertian tentang Tuhan yang sering saya kutip adalah pengalaman Guru Agung Buddha sama Ananda. Ini cerita Osho mengutip Guru Agung Buddha, saya mengutip Osho. Suatu hari Guru Agung Buddha jalan sama Ananda. Pagi-pagi ada yang nanya, Buddha, Tuhan ada tidak? Jawabannya nggak ada. Siangnya ada lagi manusia yang lainnya, Buddha, Tuhan ada tidak? Ada. Sore-sore sebelum pulang ada lagi manusia lain, Buddha, Tuhan ada tidak? Senyum, nggak jawab. Lewat. Sampai di wihara, giliran Ananda yang nanya, Buddha, Anda bohong, Anda melanggar sila. Apa yang benar yang mana? Yang mana? Pagi-pagi Anda bilang Tuhan ada, siangnya nggak ada, sorenya diam. Oh, itu begini Ananda. Ya, ketika saya bilang Tuhan ada itu, kita berjumpa seorang sahabat yang seperti layang-layang putus. Jadi putus ini salah-salah masuk jurang. Saya bilang Tuhan ada, biar ada pegangan. Dibandingin selingkuh, dibandingkan membunuh orang, dibandingkan kriminalitas dia, lebih baik dia takut sama Tuhan. Karena dengan takut sama Tuhan dia tidak berbuat jahat, dia rindu berbuat baik. Oh. Terus siang-siang kalau dia bilang nggak ada, oh siang-siang kita ketemu teroris. Demikian menggenggamnya dia pengertiannya tentang Tuhan, gara-gara sangat menggenggam pengertian tentang Tuhan, dia bisa membunuh orang lain. Akhirnya apa? Saya hancurkan pengertian dia tentang Tuhan. Dia bilang nggak ada, biar dia tidak berbuat jahat atas nama Tuhan. Terus sore-sore kenapa senyum-senyum saja nggak usah? Oh, yang sore-sore itu kita ketemu yogi tingkat tinggi. Itu orang sudah sampai di rumah pakai nanya-nanya di mana rumahnya. Jadi Anda, saya perlakukan seperti yogi tingkat tinggi yang dijumpai Buddha di sore hari. Tepuk tangan. Jangan lupa senyum saja. Makan enak senyum, makan tidak enak senyum. Bisa tidur malam ini senyum, tidak bisa tidur juga senyum. Tolong kadang-kala untuk belajar baik itu di awal itu kita kayak orang pura-pura. Seperti saya ngajarin orang tersenyum di hotel. Pak Gede, saya nggak bisa senyum, paksa dulu. Palsu senyum, tidak apa-apa, palsu nggak apa-apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di bulan keempat senyumnya asal. Jadi penting malam ini Anda melihat diri Anda seperti yogi yang dijumpai Guru Agung Buddha sore hari. Ya, tidak ada jawaban, ada tidak ada, yang ada hanya senyum saja. Sindahan punya tips bagus sekali untuk Anda. Ada tips bagaimana mentransformasikan pikiran lewat tubuh. The best way to transform your mind by changing your body. Bagaimana caranya merubah pikiran, merubah batin dengan cara merubah tubuh. Caranya mudah sekali. Banyak senyum. Karena kalau Anda senyum, kan di pikiran merasakan sesuatu yang lain. Tapi kalau Anda marah, pikiran lain lagi. Sehingga jangan takut disebut gila boleh disebut. Boleh senyum. Karena Sindahan bilang senyuman teknik terbaik mentransformasikan pikiran melalui badan.